Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Bastian Tahir. Saya dari Prodi Manajemen S1 STIE Pembangunan Tanjung Pinang dengan NIDK 89013400022. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran. Pada video ini akan dipaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Pembangunan, yang merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Manajemen di semester 7 dengan bobot 3 SKS. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman mengenai berbagai konsep, teori, dan indikator pembangunan ekonomi yang dapat menjelaskan kemajuan maupun keterbelakangan suatu bangsa dan negara, serta kekuatan dan kelemahan dari setiap teori ekonomi pembangunan tersebut, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perekonomian di negara-negara sedang berkembang. Sehingga mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep ekonomi pembangunan. Yang kedua, mengkomparasikan pembangunan ekonomi antara negara maju, berkembang, dan miskin. 3. Mampu mengemukakan teori-teori klasik dan model kontemporer pembangunan ekonomi. 4. Mampu mengukur indeks pembangunan manusia sebagai parameter pembangunan yang holistik. 5. Menganalisis fenomena pembangunan terkait dengan kemiskinan, kependudukan, human capital, dan lingkungan. 6. Mampu menjelaskan peran perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan moneter, dan perdagangan internasional. Adapun referensi yang digunakan adalah 1. Economic Development karya Michael Todaro and Smith. Yang kedua, Ekonomi Pembangunan, Masalah Kebijakan dan Politik oleh Derajat Kuncoro. 3. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan oleh Sadono Sukirno. Adapun referensi tambahan adalah buku yang sudah saya susun bersama kawan-kawan, yaitu pertama tentang SDGs, Prognosa dan Sintesa. Yang kedua adalah Makroekonomi. Perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Dalam prosesnya, pembelajaran dilakukan secara kolaboratif antara ceramah dengan diskusi kelompok dan dilakukan selama 16 pekan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun presentasi dan komponen penilaian terdiri dari ujian akhir semester sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 20%, kuis 20%, tugas kelompok 20%, dan nilai tugas individu 15% berupa tugas mandiri seperti studi kasus prognosa SDGs di Indonesia dan di daerah. Dan ini disampaikan melalui LMS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran pertemuan kedua yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa semua di sini? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pada pembahasan terkait dengan konsep pembangunan ekonomi dan SDGs, mari kita berdoa agar apa yang kita peroleh dari pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk para mahasiswa diingatkan ya, silakan melakukan
presensi di LMS supaya tidak absen ya nanti. Baik, sebelum kita membahas terkait konsep pembangunan ekonomi dan SDGs, saya mungkin ingin mereview apa yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu terkait dengan apa itu inti dari pembangunan. Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan, Raja. 3 inti dari pembangunan menurut Profesor Bulet. Yang pertama itu kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yeah. Yang kedua adanya harga diri. Yeah. Yang ketiga adanya kebebasan dalam memilih. Oke, itu ya. Kita teman-teman juga sama gitu ya. Bahwa setidaknya ada 3 hal terkait dengan inti dari pembangunan. Tadi adanya kecukupan. Karena apa? Ini basic buat kita. Ada kecukupan terhadap sandang, pangan, papan gitu ya. Itu perlu dipenuhi. Jadi untuk apa misalkan kita membangun, tapi hal yang mendasar buat kita tidak kita peroleh dari hasil pembangunan tersebut. Nah, demikian juga dengan yang namanya adanya harga diri, self-esteem gitu ya. Nah, self-esteem itu penting buat kita sebagai negara yang berdaulat, apalagi membangun gitu ya. Jadi kalau kita masih di perintah, maksudnya masih dalam perbudakan dan segala macamnya, ketergantungan kepada orang lain, ya berarti kita pembangunannya belum sukses gitu. Demikian juga dengan adanya kebebasan gitu ya. Kebebasan untuk memilih pekerjaan, kebebasan untuk sekolah di mana saja, kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Nah, ini juga penting gitu. Itu salah satu indikator penting dalam pembangunan. Nah, akhirnya kita akan berbicara apa sih makna pertumbuhan ekonomi jika tidak dapat dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini pertanyaan mendasar gitu. Nah, setelah sekian lama kita merdeka 75 tahun, apakah sudah nggak kita merasakan pertumbuhan ekonomi ini pada, ya kalau misalkan pernah lihat nggak ada kuli bangunan, ada kuli angkut, ada yang masih mengemis-ngemis, itu kira-kira rasanya seperti apa? Pertumbuhan ekonomi dirasakan nggak buat mereka? Buat kita mungkin dirasakan, tapi buat mereka, nah buat mereka mungkin tidak gitu ya. Nah, jadi tujuan pembangunan itu menurut Presiden World Bank apa? Mengurangi kesenjangan. Tadi, kalau kita oke lah di sini dalam kondisi yang berkecukupan, tapi di lain pihak masih banyak ya yang masih mengalami kekurangan gitu. Apalagi kalau misalkan lihat di kota-kota besar masih banyak yang tidur di emperan, beralaskan koran. Nah, kita tuh kita harusnya merasa bersyukur ya bahwa kita masih mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya, dibanding dengan mereka gitu ya. Kemudian coba kita lihat bagaimana kehidupan penduduk bumi di belahan negara lain. Nah, ini coba lihat, kalau di sini ada apa namanya yang kelaparan, kemiskinan gitu ya. Mereka masih ngantri untuk mendapatkan air. Ini di Afrika, kondisi di Afrika. Nah, kemudian untuk makanan mereka masih ngantri gitu. Sampai sekarang. Bayangin. Jadi kondisinya berbeda jauh dengan kita. Kita masih ngantri nggak? Enggak ya, gitu. Tapi di mereka tuh masih seperti ini kondisinya. Jadi dari 7.888 miliar penduduk bumi, 7,8 miliar, itu sebagiannya itu dalam kondisi yang seperti ini. Gitu. Makanan masih ngantri, air bersih masih ngantri, gitu. Dan sebagian yang lain sebaliknya. Nah, sebagian yang lain misalkan di Amerika Utara atau misalkan di Eropa atau di Uni Emirat Arab, kebiasaannya apa? Party, belanja-belanja, shopping, liburan gitu ya. Karena apa? Keluarga intinya hanya beranggotakan 4 orang aja, penghasilannya $50.000 gitu. Terus penghidupannya sangat layak,
dan sumber hiburannya relatif banyak gitu. Ya, kalau di Afrika sumber hiburannya apa? Ya mungkin dengan makan-makan itu ya, makan barang-barang. Nah, itu udah hiburan gitu buat mereka. Nah, jangan jauh-jauh misalkan bagaimana dengan kehidupan di kota metropolitan, misalkan Jakarta atau Bekasi. Ini daerah Bekasi. Ini adalah kereta api ya. Lihat, rumahnya berderet-deret. Ya kan? Terus masih banyak aktivitas di samping ini. Ada yang duduk-duduk, apa segala macam gitu. Kumuh semuanya. Nah, ini yang bawahnya itu ada yang disebut favela ya. Atau ya favela sebetulnya. Itu di daerah Amerika Latin ya, Brazil dan segala macamnya. Itu rumah tuh berderet-deret semua gitu. Jadi sangat banyak, ini sampai kelihatannya kayak apa nih? Padahal ini rumah. Gitu. Jadi kumuh kondisinya. Nah, kondisi ini akhirnya mengkontemplasi kita, apakah kita sudah betul-betul membangun nggak selama 75 tahun gitu ya. Nah, apa itu konsep ekonomi pembangunan? Berarti kalau kayak gitu ada yang salah dong dalam konsep pembangunan kita gitu ya. Nah, kalau konsep pembangunan ekonomi, berarti kita tidak akan terlepas dari ekonominya itu sendiri. Ekonomi terkait dengan dua hal ya. Yang satu adalah scarcity, yang kedua adalah unlimited ones. Scarcity itu artinya keterbatasan. Keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan uang kita, keterbatasan modal, keterbatasan waktu kita hidup, gitu ya. Bisa nggak kita hidup lebih dari 24 jam sehari untuk terus bekerja? Enggak kan? Nah, tapi kita memiliki suatu keinginan yang tidak terbatas. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ekonomi lah yang mengalokasikan ketidakterbatasan keinginan disesuaikan dengan alokasi sumber daya yang terbatas tadi. Itu tugasnya ekonomi gitu ya. Jadi yang tadinya ini terbatas, gimana dari yang terbatas ini dialokasikan supaya semuanya bisa dapat gitu. Itulah tugas ekonomi. Dan diaktualisasikan dalam pembangunannya. Nah, perekonomian itu sendiri merupakan suatu sistem sosial terkait dengan dua faktor, faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Jelas faktor ekonomi ya, tadi keterbatasan tadi gitu ya, sumber daya tadi gitu. Nah, dan faktor non-ekonomi apa? Ada ideologi, politik, budaya, sosial, hankam, pemerintahan, dan swasta. Kenapa? Sama nggak kita konsep ekonominya kita dengan misalkan Rusia? Sama beda? Berbeda. Kita sama Amerika? Sama nggak? Beda kan? Nah, di Rusia apakah kita boleh misalkan memilih menjadi apa? Atau di Tiongkok misalkan, boleh nggak kita memilih menjadi seorang milenial? Boleh. Kalau pemerintahnya menyatakan tidak, nggak jadi ya. Kayak Jack Ma itu sekarang antah berantah tuh keberadaannya. Nah, jadi tergantung dari pemerintahnya sendiri. Nih, sisi pemerintah. Pemerintahnya mau nggak kayak gitu? Semua diatur oleh pemerintah. Itu. Jadi ada faktor non ekonomi yang mengatur itu, gitu ya. Nah, dan ini kadang-kadang lebih penting ya, faktor non ekonomi itu lebih penting daripada faktor ekonomi. Nah, demikian pula selain perbedaan negara itu membuat konsep pembangunan yang berbeda, setiap periode pun berbeda-beda konsep ekonominya. Jangankan untuk negara kita dengan negara lain ya. Di dalam periodisasi
pemerintahan presiden kita aja berbeda-beda ya. Apalagi yang suka baca misalkan sejarah tuh. Zaman pemerintahan Orde Lama seperti apa? Masih ada tuh yang ngantri-ngantri itu masih. Ngantri minyak, ngantri beras masih zaman itu. Zaman Orde Baru berubah lagi. Dia betul-betul secara ekonomi baik, tapi misalkan secara sosialnya sangat terkungkung gitu ya. Nah, demikian juga dengan periodisasi pembangunan secara global. Tahun 70-an itu mengagung-agungkan yang namanya Gross National Income. Nah, ini per kapitanya. Jadi, income ini diperbesar. Supaya apa? Ada yang namanya trickle down effect, yaitu efek dari menetes. Jadi income-nya besar, nanti diharapkan ada yang rembes ke bawah sampai ke lapisan yang paling bawah gitu. Nah, tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi dia hanya ya di atas saja gitu, nggak sampai ngerembes ke yang bawah. Hanya politisi atau pemerintahan atau yang itu aja yang mengelola gitu di atas. Terus kemudian 70 sampai 80 itu negara sedang berkembang memiliki masalah pokok yaitu redistribusi hasil pertumbuhan. Nah, ini bagaimana nih pertumbuhan yang sudah diperoleh ini bisa didistribusikan. Jadi tidak hanya di pusat gitu ya, tapi bisa terdistribusi ke daerah-daerah. Dulu kan masih jomplang gitu. Jakarta atau Jawa dengan Sumatera, dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, apalagi Papua gitu ya. Papua itu sampai sekarang masih banyak yang nggak pakai baju gitu ya. Kondisinya ya mungkin itu bisa dibilang bahwa itu budaya, tapi nggak sepenuhnya benar juga gitu. Disparitasnya sangat tinggi. Nah, setelah 80-an memperbaiki kualitas hidup. Nah, ini konsep dari World Bank. Oke lah, pendapatannya nggak harus tinggi, tapi kualitas hidupnya baik. Terkait dengan apa? Pendidikan. Terpenuhi. Nah, itu yang diharapkan. Terus apa lagi? Tidak miskin gitu ya. Itu masih lebih baik daripada ya ada yang kaya banget, ada yang miskin banget gitu. Terus kemudian apa? Kesehatan. Semua bisa terlayani gitu. Daripada misalkan ada yang sakit nggak terlayani akhirnya mati gitu. Itu ya, ada kualitas hidup di situ. Nah, Indonesia sendiri sebetulnya sudah mencanangkan tujuan pembangunannya itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 75 tahun yang lalu itu udah ada sebetulnya. Cuman ini tidak terwujud ya, terimplementasi gitu. Ini apa tujuannya? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, kemudian apa? Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini tujuan pembangunan Indonesia. Nah, cuman kan ya cita-cita ya, bisa jadi hanya sekedar cita-cita, belum masuk dalam tataran konsep yang sebenarnya. Nah, kemudian berarti konsepnya ini seperti apa dong? Gitu kan pertanyaannya. Nah, tahun 2000 bulan September itu 189 negara anggota PBB menyetujui 8 butir konsep pembangunan MDGs. Yaitu apa? Millennium Development Goals. Nah, untuk apa? Mencapai kemajuan yang nyata dan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan target apa? 2015 selesai. Nah, tapi ternyata selesai nggak? Enggak ya, belum selesai. Nah, ini ada sedikit cuplikan tentang SDGs.
disahkan pada tahun 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals terus menjadi topik hangat. Namun tidak sedikit yang belum tahu apa itu SDG. Lalu, bagaimana SDG bisa menjadi sebuah tujuan global? Sejarah SDGs tidak lepas dari Millennium Development Goals atau MDGs yang resmi berakhir pada Desember 2015. Berakhirnya MDGs merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan sebuah platform baru untuk dapat melanjutkan cita-cita mulia. Pada 2 Agustus 2015, di markas PBB New York secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Summit yang berlangsung pada 25 hingga 27 September 2015. Pertemuan tersebut berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Powering achievement. The adoption of the 2030 Agenda, including 17 inspiring Sustainable Development Goals, the SDGs. Our aim is clear, our mission is possible, and our destination is in our sight. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG kemudian ditetapkan oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. Nah, jadi SDGs itu adalah merupakan transformasi dari yang namanya MDGs, Millennium Development Goals. Ada 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Merupakan lanjutan dari MDGs. Ada 4 pilar nih, pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Nah, untuk lingkungan hidup memang ini sudah berkembang dan ini diteruskan gitu ya. Demikian juga untuk pembangunan secara keseluruhan, ini pun berkembang gitu ya. Dan sudah diturunkan, kesepakatan ini sudah diturunkan dalam Perpres, gitu. Perpres nomor 59 tahun 2017. Nah, pertanyaannya mengapa SDGs? Nah, jadi Sustainable Development Goals ini adalah kritik terhadap konsep pembangunan pada umumnya. Jadi orang tuh, negara-negara tuh masing-masing punya konsep, ini punya konsep, ini punya konsep, dan nggak merata semuanya, gitu. Dan pencapaiannya pun nggak jelas gitu ya. Gitu. Nah, kemudian apa orientasinya? Orientasinya kepada 2P, people dan prosperity. Kemajuan manusianya dan kesejahteraannya. Gitu. Jadi bisa lebih kompetitif, bisa lebih sejahtera gitu, itu tujuannya. Dan juga tolak ukur keberhasilannya lebih spesifik ya. Gitu. Yaitu tentang SDGs. Jadi diharapkan konsep ini bisa menjadi gerakan bersama gitu yang memang seluruh dunia bisa berpartisipasi dalam pembangunan menuju keberhasilan bersama. Karena apa? Ada beberapa prinsip nih. Jadi untuk pembangunan sustainable development itu orientasinya adalah pada people-nya. Terus prosperity, kedamaian, partnership. Jadi ada kolaborasi ya di situ antara global, kerjasama global. Terus kemudian memang menciptakan suasana bumi yang bisa dinikmati untuk generasi ke generasi gitu, yang lebih nyaman gitu ya. Gitu. Prinsipnya apa? Nih dari sini. No one left behind. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Dari negara-negara ini nggak boleh ada yang tertinggal. Jadi nggak boleh negara maju leading sendiri gitu. Yang lain ketinggalan, nggak boleh. Dia harus dirangkul, harus dibawa. Ayo komitmen sama-sama. Kalau nggak dibantu gitu. Nah kemudian juga apa?
sifatnya universal dan juga terintegrasi. Gitu. Ya, kalau tadi ada gambaran Afrika tuh. Nah, makanya masuk di Afrika itu siapa? Bukan hanya pemerintahan dari PBB gitu ya. Tapi juga dari yayasan, dari filantropis, dari lembaga-lembaga nirlaba yang masuk situ untuk membangun sarana air minum segala macam gitu di situ. Ya. Nah, kemudian ini ada target dan tujuan serta indikator SDGs ya, yang sudah tadi disampaikan. Nah, kemudian apa saja targetnya untuk Indonesia? Nah, ini Indonesia pun sekarang sudah mulai ya. Jadi semua dari berbagai lapisan pemerintahan tuh sudah menurunkan apa yang menjadi tugas dari yang tingkat bawah gitu ya, kabupaten kota, sudah ada tugasnya masing-masing, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Jadi masing-masing punya tugas gitu yang sifatnya terintegrasi nantinya. Nah, kemudian indikator dan tujuannya apa? Nah, ini tadi ya, yang 17 itu yang pertama tanpa kemiskinan. Ada 22 indikator ya. Jadi mulai dari tingkat pendapatan, gizinya, apa segala macam, ini banyak indikator di dalamnya. Terus tanpa kelaparan, terus kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender. Apa lagi? Energi yang bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi terkait dengan industri yang mengurangi kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan, sampai pada ini agak diacak ya nomornya, sampai pada terakhir perdamaian dan keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Tuh ini. Nah, nanti ada tugas individu. Nah, tugas individu ini terkait dengan progres kemajuan dari SDGs. Nah, bagaimana ketercapaian SDGs di masing-masing provinsi atau kabupaten kota, gitu ya. Nah, ada juga nanti mahasiswa boleh memilih lokusnya. Nah, nanti lebih lanjut bisa dilihat di LMS. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Paham ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa dicek tugasnya di LMS ya. Oke. Mari kita tutup pertemuan ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Tridharma bidang pengajaran yang saya lakukan pada program studi S1 STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia sertifikasi, kepada Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Dikti Republik Indonesia, dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, para mahasiswa, serta seluruh pimpinan dan staf STIE Pembangunan Tanjung Pinang atas dukungannya dalam kegiatan sertifikasi dosen tahun 2024. Izinkan saya tutup dengan pantun dari kami, perbatasan negeri. Kepulauan Riau, negeri segantang lada. Kelapa muda sedap rasanya, bila dicampur biji selasi. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.